Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Pagi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya, walau secara daring, teman-teman. Jadi di sini saya izin memperkenalkan narasumber kita, Bapak Faisal Nugraha, SPSI, CHT, CPHT, CNCA. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Azra dan teman-teman? Alhamdulillah baik sekali. Tasik dingin? Lagi panas sekali di Tasik hari ini. Udah berapa hari ya? Panas banget ya pokoknya. Bandung, Hmm, mana Bandung? Bandung panas dingin seperti biasa. Panas Tergantung ya. tempat sih. Kalau di Cipadung panas Pak. Oke. Kampus satu masih dingin kali ya. Udah banyak pohon ya. Iya, rindang-rindang. Sebelum kita masuk ke podcast, Bapak kita sambil ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Bapak ini alumni lulusan tahun berapa ya di UIN? Saya lulusan tahun 2018. Terus masuk tahun 2014. Oh, berarti sebelum COVID Betul. ya? Ya, sebelum COVID, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah sebelum. Jadi, kebetulan angkatan 2014 itu angkatan pertama yang bisa lulus cepat gitu. Ada yang 3 tahun setengah, ada yang 3 tahun 7 bulan, 3 tahun 8 bulan gitu. Karena sebelumnya, kalau di psikologi itu mitos gitu, kalau lulus kurang dari 4 tahun gitu. Sesuatu yang tabu lah, sesuatu yang jarang orang terjadi mungkin karena SKS-nya banyak juga atau mungkin mungkin karena memang studinya yang cukup padat gitu. Jadi angkatan saya itu ada yang lulus, dia kan masuk 2014, ada yang wisuda pertama ada di bulan Januari itu, Desember udah selesai sidang. Jadi udah selesai semua administrasi revisi, jadi Januari wisuda. Jadi secara umur studi dia 3 tahun setengah. Kalau saya lulus bulan Maret. Bulan Maret, saat itu 21 Maret. Keluar ijazah saya. Kalau sidangnya Februari. Jadi lulus Maret 2018. Jadi belum penutup tahun. Wah, kalau sekarang kita katanya gak bisa kalau nggak 4 tahun. Soalnya udah di ini juga SKS-nya udah dipaket. Udah diplot ya. Iya, kalau kita juga diplot ya. Maksudnya sama diplot bahwa sampai dengan semester 8 itu udah penuh dengan agenda gitu. Cuman pas tahun kemarin itu, tahunan saya itu jadi awal. Terus tambah-tambah ke sini malah katanya ada yang lebih cepat lagi. Ya minimal 3 tahun setengah udah bisa gitu. Tapi sebenarnya lebih enak fullin aja sih sebenarnya kuliah. Ngabisin semua masaknya gitu. Baru fokus nanti ke dunia yang sesungguhnya gitu. Biar biar warak lah kalau istilah Sundanya. Iya sih kita juga sambil menikmati walau sambil ya Allah ya Allah ya. Gitu. Em, Dulu Bapak ngambil peminatan apa ya? Waktu semester berapa itu mulai peminatan? Peminatan itu mulai ada semester, kalau nggak salah ya, 4, 5, 6 atau nggak 5, 6 deh. Dulu lebih ke terkonsentrasi ke PIO sama pendidikan. Jadi dulu ada dua, dulu mungkin sekarang udah beda ya mapelnya. Dulu matkulnya itu saya ambil assessment center, terus konseling, bimbingan konseling, bukan bimbingan konseling apa ya? Pendidikan anak usia dini sama apa gitu satu lagi tuh. Konseling apa gitu bahasanya sama sekarang Prof Penti ya. Sama Bu Penti dulu, terus kalau assessment center sama Bu Tintin. Hmm, oke, mungkin kita bisa langsung ke wawancaranya ya Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, em, gimana sih pengalaman Bapak selama menjadi mahasiswa di psikologi? Pengalaman saya menjadi mahasiswa di psikologi itu sangat seru dan menyenangkan.
terutama saya menjadi pribadi yang terbentuk lebih pada kemampuan, memiliki kemampuan adaptasi, kemudian kemampuan untuk memiliki integritas yang bagus, komitmen, profesionalitas, selanjutnya juga kemampuan untuk inisiatif gitu ya. Karena kalau saya atau kita tidak ada inisiatif dalam artian dengan tidak melanggar aturan yang berlaku gitu ya, tetap menjaga integritasnya. Poin-poin itu yang membekali saya di tengah padatnya jadwal kuliah, sehingga membuat kita sebagai alumni, saya pribadi terbentuk menjadi pribadi yang harus punya timeline waktu gitu kalau mengerjakan sesuatu. Dengan tadi memperhatikan kemampuan-kemampuan yang sudah dibekali sebelumnya. Terlepas dari kemampuan mata kuliah ya, tapi secara soft skill dan karakter, eh, lima hal tadi yang saya dapatkan. Sehingga saat saya bekerja, saya merasa tidak bisa stagnan gitu, tidak bisa berada di posisi itu gitu. Pasti ada kepanasaran lagi. Kemudian ada dorongan untuk menciptakan hal baru, gitu. Kreativitas yang tujuannya untuk mengembangkan pekerjaan yang sedang saya jalani. Gitu. Berarti efeknya luar biasa ya, Pak. Banyak sekali hal positif yang Bapak dapat. Sangat, Eh, sangat banyak sekali. itu bisa membekali dan juga membantu Bapak dalam mempersiapkan karir Bapak sebelumnya. Oke. Studi psikologi ini, terutama UIN Bandung, gitu ya, punya aturan-aturan cukup ketat gitu. Dan aturan-aturan ini terpakai hingga kita bekerja. Terus, jadi kita punya kepatuhan lah istilahnya terhadap aturan jauh lebih baik gitu, dibanding mungkin dengan yang lain. Kedua, dari segi pengetahuan juga sama gitu. Hasil dari mata kuliah yang saya ikuti itu sangat-sangat bisa saya pakai di dunia kerja. Ketika pertama saya masuk setelah lulus itu kan jadi HR gitu, jadi human capital. Dari human capital itu selama kurang lebih 2 tahun kurang gitu ya, tidak genap 2 tahun. Kenapa? Karena langsung pindah profesi gitu. Kenapa pindah profesi? Karena disitulah di human capital saya menemukan passion saya sepertinya ada di situ. Jadi bekal yang diberikan dari kampus itu terbawa gitu, terutama kalau dari segi HR, dari masalah dengan PIO-nya, kemudian berkaitan juga dengan psikodiagnostiknya, alat tes dan sebagainya itu sangat terpakai. Pauli gitu, itu pakai sekali gitu. Tergantung perusahaannya. Kenapa langsung ke HR? Karena dulu sebelum lulus saya sudah kontrak kerja dengan salah satu perusahaan swasta yang dimana saya mendapatkan beasiswa di situ. Setelah lulus saya harus melanjutkan kontrak itu sampai dengan bekerja. Nah, di situ saya bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dibekali oleh para dosen dan rekan-rekan yang lain. Terlebih juga soft skill yang lain yang didapat dari hasil perkuliahan. Jadi ada perkumpulan teman-teman yang penasaran dalam bidang-bidang tertentu, kemudian kita menggali. Jadi komunitas-komunitas kecil itu membentuk kita menambah soft skill yang lain. Oh, berarti sangat-sangat ini ya, entah itu dari materi ataupun dari soft skillnya sangat Betul. berimpact. Sangat berimpact. Kayak misalnya saya ikut assessment center gitu. Assessment center kan di kuliah cuma bahas berapa, bukan cuma sih, bahasannya dalam gitu, tapi waktunya yang terbatas. Akhirnya ada kepenasaranan. Itulah ciri khasnya. Kalau dari yang saya dapat itu orang-orang psikolog itu ada kepenasaranan yang muncul. Kalau bahasa umumnya, bahasa psikologinya ada curiosity yang muncul bahwa, oh apa sih yang harus diperdalam? Akhirnya saya sama rekan saya, mungkin ada juga masih di Fakultas Psikologi sama Kang Ferry, kita, beliau sekarang di bagian jurnal, simpatik, kalau masih ada ya. Sama beliau kita ikut pelatihan assessment center. Jadi assessment center kompetensi, asesor assessment center kompetensi. Dari situ kita ikutan itu. Karena bekal dari kuliah ini mendorong kita untuk lebih penasaran. Sebelum saya masuk ke pekerjaan,
Saya ikut kursus itu gitu, ikut pelatihan itu selama 1 minggu full dari pagi sampai sore gitu dengan biaya yang cukup lumayan. Dan saya ikut pelatihan itu dengan para profesional. Jadi isinya udah ada dekan. Dulu ketemu dekan psikologi Palembang apa Lampung ya gitu. Terus profesional pro hire gitu. Pro hire itu profesional yang meng-hire orang-orang yang profesional gitu. Kayak jabatan-jabatan tinggi disebutnya pro hire. Kayak saya punya jabatan general manager sekelas yang mencakup wilayah provinsi misalnya. Saya pro hire cari orang yang sudah profesional, sudah berpengalaman, kita yang nyari, kita yang nawarin. Zera, ini ya saya punya jabatan ini, benefitnya begini, 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 income-nya begini, kemudian prospeknya begini, dijelaskan keuntungnya ini, kamu mau nggak? Gitu. Azra yang ditawarkan, bukan Azra yang mencari. Ditawarkan dengan pasti benefit lebih besar daripada pekerjaan yang sedang dia jalan. Nah, circle-nya itu ketemu di sana. Nah, di situ tuh makin, oh ternyata efek banget ya perkuliahan itu menambah kepenasaranan itu saya gitu. Terutama kalau angkatan saya tuh terbentuk dari lingkungan circle mahasiswa yang eh, apa wadah mahasiswanya, dewan mahasiswa, senat mahasiswanya sedang ada gejolak gitu. Jadi sampai ada pembekuan dan sebagainya. Jadi kita mencari wadah sendiri gitu. Jadi dari kelas-kelas itu terbentuk, dari kelas mata kuliah itu terbentuk, gimana kalau bikin komunitas ini, komunitas ini, komunitas ini gitu. Makanya banyaklah sekarang komunitas-komunitas yang mungkin masih ada gitu. Kayak misal Imam Musi itu dari dulu ya, klasik, kemudian ada Psycho Rescue, dulu ada Tali Sepatu, ada Holistic Community Development gitu. Jadi komunitas-komunitas kecil yang berkaitan dengan psikologi, ya karena tadi kita terbentuk untuk kreativitasnya terbentuk dari sejak mahasiswa. Berarti dulu banyak banget ya komunitas. Mungkin sekarang juga banyak ya, tapi kita belum tahu aja. Banyak banget. Banyak banget dulu karena wadah demanya kan nggak ada gitu. Terus jadi akhirnya kita inisiator-inisiator dari kakak tingkat itu sama angkatan kita akhirnya bentuk itu. Kayak kerelawanan kebencanaan kaitannya Psycho Rescue kalau dulu karena sih gabung di situ. Psikologi Islam, Imam Musi gitu. Alis Sepatu itu banyak banget dulu komunitas-komunitas yang didirikan oleh anak-anak psikologi itu sendiri. Oke, berarti kita juga bisa ikut coba biar dapat Iya, banyak karena ilmu. harus ada inisiatif tadi kan. Dan Nah, kalau kamu, kita semua nanti masuk dunia kerja nggak punya inisiatif, nggak bakal hmm, disuapin kalau kerja itu. Kita yang harus mencari dan bertanya. Kalau kita nggak bisa, jangan nunggu didatengin terus kamu harus begini nggak. Kita yang proaktif, bukan kita yang reaktif. Gitu. Kalau proaktif itu lebih pada kita mampu mencari cara bagaimana kita bisa menyelesaikan tanggung jawab. Bukan mencari alasan kalau tanggung jawab itu tidak selesai, kita menyalahkan pihak yang lain. Seperti halnya tugas kuliah seperti ini, kalau kita lebih pada passionnya lebih pada ya udahlah ikut aja gimana kalian, gimana ini. Susah nanti kalau kerja. Jadi babari kabawa kusakabang kan ya, kalau bahasa Sundanya. Kalau psikologi kan nggak bisa begitu. Kalau misalnya gini, ada hasil tes begini, terus kata temennya, oh salah, mendingan begini, diginiin, kan nggak boleh. Harus benar-benar sesuai pakem. oke deh. Next question, mungkin pertanyaan terakhir juga. Apa sih saran atau tips dari Bapak buat kita sebagai mahasiswa psikologi, apalagi buat ini ya, matkul ini pengembangan pengembangan diri dan karir yang dibutuhkan buat kita gitu loh, sebagai Oke. mahasiswa psikologi di bidang ini. Terutama berkaitan dengan pengembangan diri dan karir. Sekarang enak ya, ada mata kuliahnya. Kalau saya bilang begitu, enak. Kalau dulu pengembangan diri dan pengembangan karir itu menjadi sesuatu yang istilahnya harus sudah include dengan apa yang sudah dibekali. Karena pengembangan diri itu seharusnya bagian dari tanggung jawab dirinya sendiri. Tapi sekarang mungkin, gitu, karena ada kurikulum tersendiri, jadi ada kacamata tersendiri yang memandang bahwa pengembangan diri harus menjadi sesuatu yang dibahas di kelas. Padahal bagi bagi saya pengembangan diri ada tanggung jawab kita. Saran saya,
Jadikan pengembangan diri itu sebagai tanggung jawab diri dan keharusan diri untuk berkembang, bukan menjadi tanggung jawab mata kuliah atau sekedar menyelesaikan tugas kuliah. Karena ini berkaitan dengan pengembangan karir ke depan. Pengembangan diri itu bisa dimulai dari sekarang, nggak harus nunggu lulus. Apa yang harus dilakukan? Cari kelas-kelas kecil, kursus-kursus kecil yang berkaitan dengan praktik pengembangan, bukan praktik, tapi lebih pada pengembangan ilmu-ilmu psikologi yang lebih sifatnya praktis gitu. Yang bisa dipakai oleh banyak orang, tapi dengan tetap tidak lepas dari kode etik yang berlaku. Kode etik psikologi yang berlaku. Jadi soft skill-nya harus dicari dari sekarang. Kalau kamu minat di dunia HR, cari dari sekarang dunia tentang HR yang ada kayak misal contoh seminar-seminar atau pertemuan offline gitu. Ini secara biaya mungkin masih terjangkau. Kalau biayanya mahal, harus ada effort biaya yang keluar. Biar apa? Biar pengalamannya nambah banyak. Biar pengembangan dirinya nambah banyak. Satu harus jadi tanggung jawab kita sendiri ya, bukan tanggung jawab saya sekedar mata kuliah. Kedua, perbanyak relasi untuk pengembangan diri. Caranya dengan apa tadi? Ikut kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan workshop gitu. Yang kita sebagai mahasiswa bisa ikut di sana. Jangan sampai soft skill yang seharusnya dimiliki oleh dengan background psikologi malah dikuasai oleh banyak orang yang sebenarnya tidak paham tentang psikologi. Akhirnya salah kaprah. Akhirnya bisa sembarangan. Itu kan sayang banget ya. Kita yang punya background tapi banyak yang menyelewengkan. Kalau kita masuk setidaknya kita bisa menjadi barrier, bisa menjadi benteng agar tidak seenaknya. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah harus punya planning, perencanaan. Jadi kalau sudah sadar bahwa ini tanggung jawab saya, selanjutnya kita harus mencari relasi agar pengembangan kita lebih baik. Yang ketiga kita harus punya planning. Planning itu harus ditulis. Jadi harus ada jangka panjang, jangka menengah, jangka mingguan, harian. Itu latih dari sekarang. Pengembangan diri paling sederhana adalah kita bisa mengatur, bisa membuat manajemen waktu, bisa membuat agenda-agenda harian dengan tersusun. Tapi bukan menjadi perfeksionis harus tercapai semua ya. Misal kuliah hari ini jadwalnya jam segini mau kemana, terus ngapain aja, tugas apa aja. Itu harus ada to-do list-nya per hari. Misal, hari ini ada 3 mapel. Tulis to-do list-nya hari ini 3 mapel. 3 makul. Ada tugas enggak? Tidak ada. Sore hari selesai semua pekerjaan refleksi. Selesai, mana yang nggak selesai. Itu yang harian. Mingguan, buat 1 minggu targetnya kita mau apa. Bulanan, capaian per triwulan, capaian per 6 bulan, capaian per tahun. Itu harus dibuat. Untuk apa? Ya kan kita tahu. Kalau misalnya kita tahu, oh pengembangan soft skill tentang dunia pendidikan, terutama misalnya terkait Montessori gitu ya. Kalau dalam istilah pendidikan anak usia dini ada sekolah Montessori gitu, sekolah untuk melatih motorik gitu. Yang secara praktis bisa digunakan banyak orang, tetapi secara background psikologi kita punya dasar. Praktisnya bisa dipakai banyak orang, sama ibu-ibu rumah tangga bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita dengan background psikologi kan bisa menambah dengan keterkaitan pembahasan dari psikologi perkembangan. Kita ikut misalnya kelas itu, biayanya berapa? Oh ini bisa jadi target jangka per 6 bulan. Biayanya berapa? Misalnya bulannya 500.000, berarti kita harus mengumpulkan berapa? Hal-hal itu yang harus dilakukan. Agar nanti setelah keluar dari psikologi, kita punya bekal. Nggak cuma membekal kuliah gitu. Terus yang keempat, kalau ada kesempatan magang, ikut magang, tapi balik lagi ke niatnya. Magangnya mau langsung fokus nyari uang atau mencari pengalaman. Kalau fokus cari uang, biasanya pengalamannya jadi kelewat.
biasanya. Tapi kalau fokus cari pengalaman, insya Allah nanti uang pun ada. Prinsipnya balik lagi kan psikologi Islam tuh ada nanti kebersyukuran gitu ya, bagaimana ketawakalan gitu. Karena yang saya dengar gitu di mahasiswa di sini akhirnya kayak misalnya untuk jadi mau pengen jadi apa universitas butuh butuh bantuan dari segi terutama Kak Fakultas Psikologi dari segi unit layanan psikologi gitu kan. Ada magang di ULP tapi banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena nggak ada uangnya gitu istilah mereka. Sayang banget loh padahal. Di situ kita belajar bisa satu jadi bagaimana acara event organizer tentang psikologi, tester, kemudian penjadwalan psikolog, manajemen waktu itu belajar banyak di situ. Apalagi ruang dan fasilitasnya sudah banyak. Ditambah lagi yang membuat saya merasa terbekali karena selama ada di kampus, saya menyengajakan diri, menyadari bahwa pengembangan diri adalah kebutuhan saya, maka saya ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampus, terutama ketika fakultas membutuhkan. Jadi selain kuliah, saya juga ikut senat mahasiswa juga, ikut juga sebagai admin di layanan unit psikologi. Cukup lama, 1 tahun lebih saat itu. Waktu ruangannya sekarang mungkin dipakai Kaprodi apa ya, ruang meeting seberang TU itu. Nah, dulu WLP di situ. Masih seruang itu. Jadi sama Bu Ening, sama Bu Tintin, sama Bu Dia, sama siapa lagi? Iya, beliau PIC bertiga, kita berempat itu. Sekarang rekan-rekan saya yang satu sudah jadi psikolog anak, yang satu berkarir di Yogyakarta, yang satu jadi guru BK, yang satu tim gitu, satu angkatan lulus bareng itu. Saya juga jadi HR kemudian sekarang jadi guru gitu. Nah di HR itulah tadi saya ketemu passion bahwa ternyata ketika training orang seru ya, ngedidik orang seru ya, latih orang seru ya. Adalah kesempatan ya udah saya coba ya seseru itu, cuman tetap karena dilatih untuk terus berkembang, jadinya ketika udah ada fase jenuh, saya penasaran harus nyari lagi harus nyari yang lain tuh bukan pindah kerjaan ya, tapi lebih ke pengembangan apa lagi yang harus dilakukan. Gitu teman-teman. Oke, tips and tricksnya luar biasa. Semoga em, bisa kita aplikasikan, bisa kita kembangkan juga. Iya sih emang ya pengembangan diri itu harus jadi tanggung jawab kita pribadi, bukan Betul. karena ada matkul ini. Jadi, Hmm. tapi dengan adanya matkul ini, ini loh yang bisa dikatakan kamu tuh berkembang tuh ketika kamu begini, begini, begini. Iya, berkembang tuh tidak harus selalu hal besar ya. Ketika kita yang sebelumnya tidak pernah mampu merencanakan hari esok mau apa, terus kita bisa saat ini, itu bukan perkembangan yang sangat baik. Jadi, tapi tetap harus ada parameter yang terukur. Ketercapaiannya harus jelas. Jangan sampai merasa berkembang. Aku mah udah berkembang dibanding sebelumnya, tapi parameter kamu nggak jelas. Data kamu apa yang menyatakan bahwa kamu berkembang? Jadi kalau udah masuk observasi gitu ya, nanti kita akan lebih bagaimana paham menyusun merangkai kalimat yang menjadi sebuah fakta tanpa judgement gitu. Di situ pengembangan dirinya tuh muncul gitu. Jadi ketika ada kasus nih, oh mungkin secara kondisi kemungkinan judgement gitu. Melihat kondisi yang ada, saya mampu mencapai kondisi ini gitu. Dengan hal ini saya dikatakan berkembang. Terus punya tolak ukur yang jelas. Ya mungkin harus dipantik pakai mata kuliah gitu ya. Baru kalau kemarin, kalau dulu zaman saya tuh karena mungkin beda, tapi jadi banyak teman-teman kita yang mendirikan komunitas itu gitu. Karena pengembangan diri itu merasa bahwa itu adalah kebutuhan. Jadi secara vibrasi saling bersambut antara mahasiswanya. Ketemulah komunitas ini, komunitas ini. Kalau tidak punya kesadaran pengembangan diri, kan masuk komunitas nggak dibayar gitu. Malah kita yang mengeluarkan uang. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan pengembangan diri. Itu sampai yang saya dapat pengalaman banyak tuh yang eh, saya kok diri Dema sebelumnya dapat gitu pengembangan diri lewat
pelatihan hipnoterapis gitu dari Dewan Mahasiswa sebelumnya. Itu pun hipnoterapis terus apa dari Kang RK yang sekarang juga dia jadi ini apa punya PT dalam pengembangan diri itu. Saya dapat semester 2 apa semester 1 gitu. Jadi ada pelatihan apa soft skill apa saya lupa dulu. Nah, di situ saya tahu dari alumni, oh ini Kang RK, dia HR di Ricis Nabati tahu? Ricis Nabati dia yang bikin training di perusahaan itu gitu. Sampai pada titik di mana dia membangun perusahaan training tersendiri gitu. Saya ikut bangga bahwa saya pernah dapat pelatihan dari beliau. Soft skill hipnoterapis juga dapat dari Dewan Mahasiswa sebelumnya gitu. Jadi saya merasakan banyak manfaat pengembangan diri. Dari situlah makin muncul. Berkembang, berkembang, berkembang sampai hari ini. Bisa mengamalkan itu. Gitu, Oh, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? mungkin dicukupkan ya Bapak, karena kita juga diberi waktu yang nggak banyak. Terima Siap? kasih banyak Bapak, luar biasa sharing-sharingnya, sangat Sama-sama. hebat. Jangan kapok ya Bapak. Siap. Tenang bisa membantu. Terima kasih banyak pokoknya. Em, Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Sama-sama. tugas ini. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung ya Bapak. Siap. Ditunggu. Boleh saat kalian main ke Tasik atau saya main ke Bandung nanti Iya, kapan-kapan. nanti kita meet kalau mau ke Bandung. Kita Oh, jadwalkan. siap. Oke, mungkin kami em, mohon undur diri izin pamit ya Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.